Selain itu, Lin Chen menyerap sejumlah besar darah esensi, terus-menerus memadatkan lautan darahnya, dan mengolah tinju ilahi lautan darah hingga mencapai tingkat kesempurnaan. Dalam sekejap, kehampaan itu hancur berkeping-keping, memperlihatkan retakan besar, dan badai energi spiritual yang mengerikan menyapu keluar. Ekspresi Feng Wanli berubah, dan dia mundur 3 langkah, wajahnya dipenuhi kengerian. Jurus tinju ilahi laut darah milik Lin Chen sangat dahsyat sehingga langsung menekan teknik tinju penyegel roh miliknya. Dia adalah kaisar bela diri tingkat puncak, namun dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam pertarungan langsung. Lin Chen semakin kuat di setiap pertempuran. Dia membantai lebih dari 10.000 orang, menggunakan tinju ilahi lautan darah untuk menyerap sari darah mereka, dan membuat kekuatan tinju ilahi lautan darah mencapai tingkat yang mengerikan. Selain itu, Lin Chen juga memiliki sarung tangan iblis hitam, yang dengan peningkatan kekuatannya, membuat tinju ilahi lautan darah menjadi lebih dahsyat dan tak terhentikan. Di Paviliun Tianxiang, di puncak utama, angin dingin bertiup kencang, dan energi pedang terus-menerus menyerang. Mayat-mayat itu menumpuk seperti gunung, dan bau darahnya begitu menyengat hingga membuat mual. Saat terlibat dalam pertempuran sengit dengan Feng Wanli, Lin Chen juga mampu melepaskan energi pedang, memusnahkan banyak murid dari 4 kekuatan utama. Pada saat itu, para tetua keluarga Murong benar-benar ketakutan dan hampir putus asa. Sang kepala keluarga, Murong Xiefeng, telah meninggal dunia. Murong Shaoyang, jenius paling luar biasa di keluarga Murong selama ribuan tahun, juga telah meninggal. Keluarga Murong menderita kerugian besar dalam pertempuran ini. Para ahli dari Sekte Matahari Bulan, Sekte Pedang Kekaisaran, dan Paviliun Misteri Surgawi semuanya memiliki ekspresi yang sangat muram. 4 kekuatan utama mengepung Paviliun Tianxiang, dan awalnya mereka mengira dapat merebutnya dengan mudah. Siapa sangka keadaan akan berkembang sampai sejauh ini. Lin Chen seorang diri membunuh banyak kaisar bela diri tingkat puncak, meninggalkan mayat-mayat berserakan di medan perang dan sungai darah yang mengalir. Naga api. Di belakang Lin Chen, jiwa bela diri naga ilahi tertinggi meraung, melepaskan dinding api. Teratai matahari berkobar dengan cepat disempurnakan oleh Lin Chen dan melayang di udara, memancarkan cahaya api. Teratai matahari berkobar dapat digunakan langsung untuk membunuh musuh, dan juga dapat memperkuat kekuatan api. Api naga ilahi milik Lin Chen sudah sangat kuat, dan dengan berkah dari teratai api matahari yang berkobar, api itu menjadi kobaran api yang tak terbendung. Puncak utama Paviliun Tianxiang seketika dilalap api. Lin Chen memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk mengendalikan api naga ilahi, yang ia gunakan untuk menargetkan tokoh-tokoh kuat dari 4 kekuatan utama sambil menghindari orang-orang dari Paviliun Tianxiang. Jeritan dan ratapan terus bergema saat Lin Chen berubah menjadi dewa kematian. Baik jurus 3 pedang maupun api naga ilahi adalah serangan area of effect yang sangat kuat. Di dalam lonceng kegembiraan, Raja Iblis 9 bayangan sangat gembira. Lin Chen telah membantai lebih dari 30.000 orang, dan jumlahnya masih terus bertambah. Aku akan membunuh para dewa dan Buddha. Bahkan Feng Wanli pun tak bisa berbuat apa-apa terhadap Lin Chen. Nak, kau berani sekali melawanku secara langsung. Sampah tak berguna. Apa kau terlalu takut? Feng Wanli sangat gelisah, melayangkan serangkaian pukulan, tetapi dia bahkan tidak bisa menyentuh lengan baju Lin Chen. Lin Chen berhasil menghindari jurus mematikan lawannya dan kemudian membantai tokoh-tokoh kuat dari 4 kekuatan utama. Feng Wanli adalah putra suci Sekte Ziyang, jadi wajar jika dia tidak peduli dengan hidup atau mati keempat kekuatan besar di Gurun Utara. Yang dia pedulikan adalah kekuatan Lin Chen terus meningkat. Pembantaian brutal Lin Chen menghabiskan sejumlah besar energi spiritual, namun auranya terus bertambah kuat. Feng Wanli menyadari bahaya tersebut dan tidak bisa membiarkan Lin Chen terus membunuh. Bakat Lin Chen sangat menakutkan. Jika dia berhasil menembus alam roda kehidupan, Feng Wanli bahkan tidak berani membayangkan betapa kuatnya dia nanti. Anjing tua, kau benar-benar ingin duel langsung, kan? Kalau begitu, terserah Anda. Senyum jahat tersungging di bibir Lin Chen, dan tiba-tiba, auranya melonjak. Energi spiritual Lin Chen melonjak dan memadat menjadi roda kehidupan.
Seorang praktisi bela diri di alam roda takdir menempa roda takdir mereka dengan kekuatan spiritual, dan kelimpahan kekuatan spiritual mereka tidak tertandingi oleh praktisi bela diri di alam penciptaan. Selain itu, setelah menembus alam roda kehidupan, umur seseorang dapat diperpanjang setidaknya 1000 tahun. Setelah mencapai terobosan itu, kekuatan Lin Chen dalam segala aspek meningkat. Rambutnya yang panjang dan merah darah berkibar liar tertiup angin, dan niat membunuhnya yang tak terbatas melonjak seperti 1000 kuda yang berlari kencang, menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Kau telah menghina sekteku, bunuh tuanku, kalian semua pantas mati. Lin Chen memancarkan aura yang menakutkan, matanya berkilat dengan cahaya merah darah, seperti dewa kematian yang tak tertandingi. Dia mengayunkan pedang langit pemakaman di tangannya, merobek lapisan kehampaan. Setelah mencapai terobosan kultivasi, kekuatan spiritual Lin Chen melonjak, dan kondisinya langsung kembali ke puncaknya, memungkinkannya untuk menggunakan pedang langit pemakaman sekali lagi. Selain itu, tidak seperti sebelumnya, produk ini tidak akan menyebabkan penurunan kesehatan yang cepat setelah hanya sekali pakai. Pedang langit pemakaman dilepaskan, dan cahaya pedang merahnya dengan cepat membesar di mata Feng Wanli. Feng Wanli ketakutan, merasakan tekanan yang sangat besar dan ancaman yang mematikan. Dia adalah putra suci Sekte Xiang, dengan masa depan cerah di hadapannya, dan dia tidak ingin mati di sini. Pada saat kritis antara hidup dan mati, Feng Wanli mengaktifkan Liontin Giok di tubuhnya. Dalam sekejap, sesosok hantu muncul dari Liontin Giok itu. Itu adalah seorang lelaki tua berambut putih, yang auranya dalam dan kuat. Siapa yang berani menyentuh muridku? Pria tua berambut putih itu hanyalah hantu, namun ia melepaskan tekanan luar biasa yang menekan segalanya. Niat membunuh Lin Chen melambung ke langit, dan pedang langit pemakaman di tangannya terus melaju, menyapu langit dan memusnahkan segalanya. Kekuatan spiritual pelindung Feng Wanli runtuh seketika. Apa yang disebutnya sebagai kehendak kaisar bela diri hanyalah lelucon di bawah pedang langit pemakaman milik Lin Chen. Puff! Percikan darah menyembur, kepala Feng Wanli dipenggal, dan dia mati. Pria tua berambut putih itu terkejut. Dia adalah guru Feng Wanli dan seorang tetua inti dari Sekte Xiang. Sebagai putra suci Sekte Xiang, Feng Wanli tentu saja memiliki kartu truf untuk melindungi hidupnya. Liontin Giok itu berisi secercah kehendak lelaki tua berambut putih itu. Ia dapat dipanggil pada saat-saat genting. Namun, yang mengejutkan lelaki tua berambut putih itu, dia bahkan tidak sempat menghentikan Lin Chen. Pedang Lin Chen sangat cepat. Nak, apakah kau tidak takut dengan pembalasan Sekte Xiang? Berani membunuh muridku, dan aku akan membantai seluruh keluargamu. Pria tua berambut putih itu sangat marah. Feng Wanli adalah muridnya yang paling berharga, dan kemampuannya untuk menjadi putra suci Sekte Xiang adalah bukti bakatnya. Pria tua berambut putih itu mencurahkan seluruh upayanya untuk membesarkan Feng Wanli, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa murid kesayangannya akan meninggal di gurun utara yang terpencil. Dari kelima wilayah tersebut, wilayah surga tengah adalah yang terkuat, sedangkan wilayah hutan belantara utara hanya berada di peringkat terbawah. Siapa sangka orang yang begitu brilian dan berbakat akan muncul di gurun utara, membunuh Feng Wanli, seorang kaisar bela diri tingkat puncak, dengan satu tebasan pedang. Dengan amarah yang meluap, lelaki tua berambut putih itu menyerang langsung, sosok hantunya melesat ke arahnya, membawa kehendak seorang Saint bela diri. Dia adalah seorang ahli alam bela diri suci, bahkan tanpa tubuh fisik, kemauannya saja sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Tiba-tiba, terjadi perubahan aneh. Bayangan pria tua berambut putih itu berputar cepat dan mengeluarkan jeritan melengking. Kemudian, lelaki tua berambut putih itu menghilang tanpa jejak. Pagoda indah di tubuh Lin Chen memancarkan cahaya gelap, yang melahap tekadnya. Kehendak sang santo bela diri bagaikan tonik bagi pagoda yang indah. Ini, pedang yang sangat menakutkan. Kehendak sang suci bela diri telah lenyap, mengapa demikian? Di puncak utama paviliun Tianxiang yang hancur, sosok-sosok perkasa dari 4 kekuatan besar gemetar hebat, mata mereka dipenuhi keputusasaan yang mendalam. Feng Wanli memiliki kekuatan luar biasa dan merupakan harapan terakhir mereka. Mereka mengira Feng Wanli mampu menekan Lin Chen dengan kekuatan besar,
tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan diserang balik dan dibunuh oleh Lin Chen. Bahkan kehendak sang suci bela diri yang dipanggil oleh Feng Wanli pun menghilang tanpa penjelasan. Kekuatan Lin Chen membuat mereka merinding, itu menakutkan, aneh, dan membuat mereka putus asa. Sekarang, giliranmu. Bibir Lin Chen melengkung membentuk senyum jahat, niat membunuhnya terwujud, dan seluruh tubuhnya memancarkan gelombang energi darah. Lin Chen, paviliun misteri surgawi kita terpaksa berada dalam situasi ini. Mohon izinkan kami pergi demi menghargai hubungan kita di masa lalu. Sun Tianming, pemimpin Menara Tianji, dipenuhi rasa takut dan penyesalan saat ini. Pada akhirnya, dia memilih pihak yang salah. Dalam pertempuran hari ini, keempat kekuatan utama telah dikalahkan sepenuhnya. Di masa depan, Padang Belantara Utara akan menjadi milik paviliun wangi surgawi. Seandainya Sun Tianming mampu menahan tekanan dari keluarga Murong dan sepenuhnya mendukung Lin Chen saat itu, dia bisa saja berbagi hasil kemenangan dengan paviliun Tianxiang. Bisa, Lin Chen menyeringai. Terima kasih banyak, teman muda. Aku akan segera berangkat bersama anak buahku. Sun Tianming sangat gembira. Tiba-tiba, Lin Chen bergerak, berubah menjadi bayangan kabur, dan dengan cepat mendekat, melepaskan pukulan dahsyat. Lautan darah bergejolak, dan warna merah tua yang tak terbatas semakin membesar di mata Sun Tianming. Sun Tianming terkejut, bulu kuduknya berdiri, dan dia langsung memasuki mode pertahanan penuh. Ledakan. Dalam sekejap, daging dan darah meledak, dan Sun Tianming langsung terlempar menjadi kabut darah, tewas tragis di tempat. Pukulan Lin Chen mengerahkan kekuatan naga ilahi, dikombinasikan dengan kekuatan dahsyat dari tinju ilahi laut darah, cukup untuk membunuh seorang kaisar bela diri yang berada di atas levelnya. Bahkan tanpa pedang langit pemakaman, kekuatan Lin Chen saat ini masih memungkinkannya untuk bertindak semaunya tanpa batasan. Sun Tianming tidak memiliki senjata spiritual tingkat kerajaan, sehingga kekuatan keseluruhannya jauh lebih lemah daripada Feng Wanli. Di paviliun misteri surgawi, terdapat lebih dari selusin tetua yang hadir, semuanya gemetar ketakutan dan sangat ketakutan. Memilih pihak yang salah berarti tidak ada jalan kembali. Menara Tianji ingin menghancurkan paviliun Tianxiang dan membunuh banyak anggotanya. Bagaimana mungkin Lin Chen membiarkan mereka pergi? Di tengah puncak-puncak gunung, angin dingin menusuk tulang menerpa, dan anggota yang tersisa dari 4 pasukan utama merasakan kedinginan hingga ke tulang. Membunuh, bunuh mereka semua. Putra suci tak terkalahkan di dunia ini, menaklukkan segalanya. Siapapun yang menyinggung paviliun Tianxiang saya akan dihukum. Para murid paviliun Tianxiang yang selamat, dengan semangat membara, melepaskan teriakan perang yang memekakkan telinga, menciptakan gelombang suara yang menakutkan. Dalam pertempuran ini, paviliun Tianxiang menderita kerugian besar, dengan lebih dari 70% muridnya tewas dan sejumlah besar tetua tingkat kaisar bela diri gugur, hanya menyisakan Bai Liu Yue dan 3 murid utama yang masih bertahan. Dalam situasi genting, Lin Chen membalikkan keadaan dan menaklukkan semua yang ada di jalannya. Pada saat ini, paviliun Tianxiang, dengan momentum yang luar biasa, melancarkan serangan balik di bawah kepemimpinan Lin Chen. Yan Zuiri, pemimpin sekte Sun Mun, sangat ketakutan. Dia membakar semangat bela dirinya untuk memaksa Bai Liu Yue mundur dan mencoba melarikan diri. Lin Chen melepaskan pedang pemakaman langit, dan seberkas cahaya merah darah menembus langit, merobek segalanya. Yan Zuiri, mati. Selanjutnya, pemimpin sekte pedang kekaisaran dan roh penjaga keluarga Murong, Raja Harimau Biru, sama-sama terbunuh. Pohon anggur abadi bertarung sengit dengan Raja Harimau Biru untuk waktu yang lama, hingga kelelahan dan hanya tersisa sulur yang layu. Lin Chen memungut tanaman merambat yang layu itu, merasakan secercah kesedihan. Dalam pertempuran ini, terlalu banyak tetua paviliun Tianxiang yang tewas, bahkan roh penjaga pun binasa. Di masa lalu, tanaman abadi memperlakukan Lin Chen dengan baik dan memberinya setetes cairan suci. Saudara-saudaraku sesama murid dan sesepuh yang gugur dalam pertempuran demi paviliun Tianxiangku, semoga kalian semua dimakamkan bersamaku. Mata Lin Chen dipenuhi dengan kegilaan. Dengan pedang langit pemakaman di tangan, dia melakukan pembantaian membabi buta, membunuh semua musuhnya.
Bahkan seorang kaisar bela diri tingkat puncak pun tak lebih dari ini di bawah pedang Lin Chen. Di puncak utama, mayat-mayat berserakan di tanah. Para tetua dan murid dari 4 kekuatan utama yang tersisa telah dikalahkan dan melarikan diri dengan panik. Bagaimana bisa? Tubuh Qing Chan yang mungil gemetar, matanya dipenuhi rasa takut. Dia adalah yang nomor 1 di antara 10 talenta luar biasa di alam liar utara, memiliki bakat luar biasa dan tak tertandingi di antara generasi muda di alam liar utara. Namun kini, Lin Chen telah mengubah pemahamannya. Dia menganggap dirinya seorang anak ajaib, tetapi bakatnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Lin Chen. Hanya dengan satu pikiran, Lin Chen bisa membantai seorang kaisar bela diri tingkat puncak dan menyapu bersih semua yang ada di jalannya. Puff! Sinar pedang sehalus air melesat keluar saat Lin Chen mengayunkan pedang air musim gugurnya dan menebas dari udara. Pandangan Qing Chan menjadi gelap, dan dia benar-benar kehilangan kesadaran. Sebagai salah satu dari 10 wanita tercantik di alam liar utara, hidupnya berakhir tragis. Di tengah keramaian, Sun Baiyu menyaksikan para ahli dari paviliun misteri surgawi di sekitarnya berguguran satu persatu, dan menghela napas panjang. Sungguh disayangkan ayahku yang tua dan pencuri itu kurang berani. Sungguh disayangkan aku bukanlah pemilik paviliun misteri surgawi. Aku belum berdamai. Begitu Sun Baiyu selesai berbicara, cahaya pedang melesat seperti sambaran petir. Dia tahu semuanya sudah berakhir. Pada saat itu, Menara Tianji sebenarnya memiliki ruang untuk bermanuver. Mereka bisa saja berpura-pura menyetujui permintaan keluarga Murong sambil diam-diam membantu paviliun Tianxiang. Namun, Sun Tianming tidak mengindahkan nasihat itu dan menempuh jalannya sendiri, sepenuhnya mengikat dirinya pada keluarga Murong. Satu kesalahan penilaian saja menyebabkan kehancuran total paviliun misteri surgawi. Hutan belantara utara, jauh di dalam gunung salju Tianlong. Tiba-tiba, sebuah fenomena mengerikan muncul. 9 naga emas membentang di kehampaan, terus-menerus mengeluarkan raungan naga. Bayangan naga emas menutupi langit dan memancarkan kekuatan naga yang luar biasa, yang dapat dilihat di seluruh hutan belantara utara. Puncak utama paviliun Tianxiang. Pertempuran sengit terus berlanjut, dengan paviliun Tianxiang menunjukkan momentum yang luar biasa saat mereka melenyapkan pasukan yang tersisa dari 4 kekuatan besar. Keluarga Murong, Sekte Pedang Kekaisaran, Sekte Matahari Bulan, dan Menara Misteri Surgawi, sebuah kekuatan dahsyat yang berjumlah lebih dari 60.000 orang, datang dengan kekuatan besar, hanya untuk dibantai dan kehilangan lebih dari 90% pasukan mereka. Para pemimpin dan tetua yang mengkhianati paviliun Tianxiang juga dibunuh oleh Lin Chen. Di tengah tumpukan mayat dan lautan darah, Lin Chen menatap cakrawala selatan, matanya sedikit menyipit. Gunung salju Tianlong terletak di bagian selatan wilayah hutan belantara utara, di perbatasan antara wilayah hutan belantara utara dan wilayah surga tengah. Ada sebuah faksi di Gunung Salju Tianlong yang disebut Sekte Gunung Salju, yang baru-baru ini dimusnahkan. Konon, terdapat sebuah kesempatan luar biasa di makam kuno Gunung Salju Tianlong. Keluarga Murong ingin merebut kesempatan itu, tetapi Sekte Gunung Salju menolak untuk bekerja sama dan akhirnya dibantai. Dalam pertempuran di paviliun Tianxiang, keluarga Murong menunjukkan kekuatan mereka yang luar biasa, memiliki sejumlah besar artefak spiritual tingkat raja dan 2 artefak spiritual tingkat kaisar. Gurun Utara relatif kekurangan sumber daya, jadi keluarga Murong seharusnya tidak memiliki begitu banyak artefak spiritual tingkat raja. Sangat mungkin mereka memperolehnya melalui pertemuan yang kebetulan di makam kuno Gunung Salju Tianlong. Kini, Gunung Salju Tianlong berguncang dan 9 naga melayang di langit. Pasti ada harta karun yang luar biasa akan segera lahir. Azi, tahukah kamu apa yang ada di Gunung Salju Tianlong? Fenomena aneh ini menakutkan, harta karun yang tak ternilai harganya pasti akan segera lahir. Aku menduga itu adalah darah naga berkualitas tinggi, atau bahkan tulang naga. Kata Azi dengan sungguh-sungguh. Guru sudah tiada, ajari aku cara menyelamatkannya, kata Lin Chen lagi. Baiklah, aku akan mengorbankan sebagian esensi dan darahku untuk membantumu mengawetkan tubuhnya. Ada caranya, tetapi sangat sulit.
Anda perlu mendapatkan obat suci ramuan pengembalian jiwa dan artefak suci pemandu jiwa surgawi untuk memanggil kembali jiwa surgawi dan jiwa duniawi miliknya yang tersebar. Kedua harta karun ini sangat berharga, dan kamu mungkin akan kesulitan menemukannya dalam waktu singkat. Saat ini, kekuatanmu masih agak lemah, kata Aziz sambil menjilati cakar kucingnya. Lin Chen diam-diam menghafal nama kedua harta karun itu, berniat mencarinya ketika dia pergi ke domain surga tengah nanti. Azi, menurutmu mungkin ada ramuan kebangkitan di makam kuno Gunung Salju Tianlong? Sulit untuk mengatakannya. Kamu bisa mencobanya. Bagaimanapun, kamu membutuhkan darah naga, jadi kamu pasti harus pergi ke Gunung Salju Tianlong. Lin Chen mengangguk. Gunung Salju Tianlong menyimpan kesempatan luar biasa yang akan sangat membantunya meningkatkan jiwa bela diri naga ilahi tertingginya, dan dia tidak boleh melewatkannya. Setelah pertempuran ini, Lin Chen semakin mendambakan kekuatan. Seandainya dia berhasil menerobos lebih awal, tuannya mungkin tidak akan meninggal. Di dunia fantasi yang kejam ini, tanpa kekuatan, seseorang hanya bisa ditindas dan menjadi mangsa. Jika Lin Chen tidak melepaskan kekuatannya dalam situasi genting ini dan membalikkan keadaan, seluruh paviliun Tianxiang mungkin akan musnah, dan semua murid serta tetua lainnya akan mati dengan dendam. Di dunia ini, hanya kekuatan yang abadi. Jika kamu tidak cukup kuat, kamu tidak akan bisa melindungi orang-orang di sekitarmu. Liu Yanran seperti ini, dan begitu pula Fu Luo. Lin Chen mengepalkan tinjunya, matanya berkilat tajam, dan memutuskan untuk segera menuju makam kuno Gunung Salju Tianlong. Di puncak utama paviliun Tianxiang, mayat-mayat menumpuk seperti gunung, pemandangannya sangat berdarah, dan pertempuran besar akhirnya telah berakhir. Lin Chen tak punya waktu untuk berduka. Ia buru-buru mengucapkan selamat tinggal kepada Bai Liu Yue dan menuju Gunung Salju Tianlong sendirian. Tugas membersihkan kekacauan dapat diserahkan kepada Bai Liu Yue. Dalam pertempuran ini, paviliun Tianxiang meraih kemenangan besar dan mempertahankan kekuatannya. Setelah paviliun Tianxiang menyelesaikan reorganisasinya, ia akan memiliki kesempatan untuk melenyapkan 4 kekuatan utama dan menyatukan gurun utara. Di atas pegunungan, Lin Chen menunggangi pedang air musim gugur, melayang di udara. Selama perjalanannya, Lin Chen mengeluarkan lonceng kegembiraan. Raja Iblis 9 bayangan, apakah aku sudah membunuh cukup banyak orang? Cukup, lebih dari cukup. Lalu mengapa kau tidak membebaskan jiwa Yanran? Kamu baru memenuhi syarat pertamaku. Maaf, aku lupa memberitahumu, aku punya syarat kedua. Sisa jiwa dari 9 Raja Iblis bayangan keluar dari lonceng gembira, wajahnya tampak menyeramkan dan ekspresinya mengejek. Menurutnya, Lin Chen adalah alat yang sangat berguna yang dapat membantunya mengumpulkan jiwa-jiwa yang tersisa. Setelah jiwa Liu Yanran dibebaskan, bagaimana mungkin Lin Chen bisa menuruti perintahnya? Kondisi kesehatan apa lagi yang Anda miliki? Lin Chen mengepalkan tinjunya, matanya memancarkan cahaya dingin. Kini, jiwa Liu Yanran berada di dalam lonceng kebahagiaan, dan hidup serta kematiannya berada di tangan Raja Iblis 9 bayangan. Lin Chen hanya bisa menahan diri untuk sementara waktu. Sederhana saja, bunuh saja 50.000 orang lagi untukku. Kali ini, aku setidaknya membutuhkan jiwa seorang ahli bela diri di alam roda kehidupan. Raja Iblis 9 bayangan tertawa terbahak-bahak. Pertama, ambil kembali jiwa Yanran, dan aku akan membunuh 100.000 orang untukmu. Nak, menurutmu aku ini anak berusia 3 tahun. Aku beri kau waktu 3 bulan. Jika kau gagal mencapai ini, aku akan melahap jiwa Liu Yanran sepotong demi sepotong tepat di depanmu. Cek-cek, jiwanya pasti enak rasanya, hahaha. Setelah Raja Iblis 9 bayangan selesai berbicara, sisa jiwanya menghilang dan menyusut kembali menjadi lonceng gembira. Tatapan Lin Chen tenang, tetapi niat membunuh yang mengerikan meletus di dalam dirinya. Azi, seberapa besar perbedaan kekuatan mentalku saat ini dengan kekuatannya? Anda telah mempelajari metode visualisasi 7 cahaya. Visualisasi harian dapat meningkatkan kekuatan mental Anda. Dalam waktu sekitar 2 atau 3 bulan, Anda mungkin dapat mencapai level Raja Iblis 9 bayangan. Namun,
Sisa jiwa Raja Iblis 9 bayangan juga menjadi lebih kuat, lagi pula, dia telah melahap puluhan ribu jiwa, kata Asi dengan malas. Raja Iblis 9 bayangan, suatu hari nanti aku akan membuatmu lenyap menjadi ketiadaan. Wajah Lin Chen tampak sedingin es saat ia menekan niat membunuhnya. Sekarang bukan saatnya untuk bertindak. Tanpa sepengetahuan Raja Iblis 9 bayangan, Lin Chen telah memperoleh metode visualisasi bintang 7 cahaya, dan kekuatan spiritualnya meningkat dari hari ke hari. Mereka terbang di atas pedang mereka selama 4 jam. Lin Chen tiba di Gunung Salju Tianlong. Saat itu, langit mulai gelap, dan senja mulai mendekat. Melihat ke kejauhan, senja tampak luas dan langit tertutup hamparan putih. Gunung Salju Tianlong berpenduduk jarang dan memiliki iklim yang keras, sehingga tidak cocok untuk dihuni. Pada tahun-tahun awal, banyak orang datang ke Gunung Salju Tianlong untuk berlatih dan mencari peluang di makam kuno, tetapi mereka pulang dengan tangan kosong. Dahulu kala, ada seorang ahli alam kaisar bela diri yang memasuki makam kuno dan tidak pernah keluar lagi. Lambat laun, makam kuno itu menjadi tempat terlarang di hutan belantara utara, dan hanya sedikit orang yang menginjakkan kaki di sana. Kini, di atas Gunung Salju Tianlong, 9 bayangan naga emas raksasa berputar-putar, memancarkan kekuatan naga yang tak terbatas. Fenomena luar biasa ini merupakan pertanda bahwa sebuah harta karun telah lahir. Diperkirakan banyak tokoh berpengaruh dari wilayah hutan belantara utara akan datang, dan bahkan wilayah surga tengah pun akan merasakannya. Pegunungan salju Tianlong membentang sejauh 3.000 mil, dan di sebelah selatannya terletak wilayah Zhongtian. Lin Chen terbang melintasi pegunungan yang tertutup salju dan segera tiba jauh di dalam pegunungan, mendekati pintu masuk makam kuno. Di belakang Lin Chen, di langit, seorang pemuda berjubah ungu turun dengan cepat, menghalangi jalan Lin Chen. Pemuda berjubah ungu itu menyeringai, menatap dengan rakus pedang air musim gugur milik Lin Chen. Sungguh beruntung, aku benar-benar mendapatkan artefak spiritual tingkat raja. Nak, bersikaplah cerdas dan serahkan pedang ini dalam 3 tarikan napas, atau aku akan mengampuni nyawamu. Pemuda berjubah ungu itu gemetar, melepaskan aura yang menakjubkan. Dia adalah seorang raja bela diri, dan hantu jiwa bela diri muncul dari tubuhnya, seekor gagak emas berkaki 3, kekuatannya sangat menakutkan. Dengan jiwa bela diri bintang 8, gagak emas berkaki 3, bakatnya dapat digambarkan sebagai luar biasa dahsyat. Menghilang dari pandanganku dalam 3 tarikan napas, atau mati. Kilatan dingin terpancar di mata Lin Chen. Dia sedang dalam suasana hati yang sangat buruk saat ini. Siapapun yang berani mengganggunya sama saja mencari masalah. Arogan, nak, tahukah kamu siapa aku? Pemuda berjubah ungu itu menyeringai jahat, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang lebih besar. Dia, seorang jenius dari alam raja bela diri yang terhormat, diperlakukan dengan sangat tidak hormat oleh bocah ini.